Kembali di Anju Siang, pemirsa, keluarga pasien menerobos Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Nusa Tenggara Barat untuk menjemput jenazah pasien COVID-19. Keluarga yakin pasien meninggal karena penyakit bawaan, bukan karena COVID-19. Suami pasien positif COVID-19 menangis histeris di depan RSUD Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia tidak ingin istrinya dimakamkan mengikuti protokol kesehatan. Keluarga pasien pun ikut mengamuk dan mencoba menerobos masuk rumah sakit untuk menjemput paksa jenazah. Keluarga tidak terima jenazah dikaitkan dengan COVID-19 karena tidak pernah bersinggungan dengan pasien positif COVID-19. Mereka meyakini kerabat mereka meninggal karena penyakit bawaan. Keluarga meyakini secara penuh bahwa ini tidak COVID-19. Karena mengingat memang penyakitnya ya yang dimiliki dan diderita selama ini. Bahwa ibu ini riwayat penyakitnya sudah lama. Penyakit apa itu, Bang? Tulang belakang dan sudah dioperasi di Mataram pada saat itu. Dan sampai saat ini pun beliau masih kesakitan. Setelah dimediasi oleh kepolisian, keluarga akhirnya menyetujui jenazah dimakamkan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan untuk pemakaman COVID-19 di 2 TPU khusus pemakaman jenazah COVID mulai menipis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyiapkan 2 hektar lahan untuk pemakaman jenazah virus corona di Rorotan, Jakarta Utara. Lahan dengan luas 2 hektar di wilayah Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara akan disiapkan untuk menjadi lokasi makam khusus COVID-19. Pembuatan makam telah dilakukan sejak pertengahan September 2020 lalu yang diawali dengan pengurukan dan diperkirakan selesai dalam 3 bulan ke depan. Pengadaan lahan di Rorotan ini untuk mengantisipasi kurangnya makam khusus jenazah pasien COVID-19. Liang lahat untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur terus menipis. TPU Pondok Rangon terus melakukan perluasan hingga 13.291 meter persegi yang dibagi dalam 2 tahap. Hingga saat ini proses perluasan terus dilaksanakan. Saat ini tersisa 600 liang lahat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait 2 hektar lahan untuk pemakaman jenazah virus corona di Rorotan, Jakarta Utara, kita bergabung dengan Pangeran Negara di sana. Pangeran Negara, hingga kini persiapan lahan untuk pemakaman jenazah virus corona sudah sejauh apa? Lovi, Davi, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh para petugas dari Suku Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta untuk membuka lahan seluas 20.000 meter atau 2 hektar yang diproyeksikan untuk menjadi taman pemakaman umum khusus jenazah pasien COVID-19 yang lokasinya ini di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Ada sebanyak lebih dari 20 para petugas Bina Marga ini terus bekerja selama 8 jam per hari, terhitung pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, yang mana tugasnya ini adalah untuk melakukan pengerukan tanah, pemerataan tanah, sekaligus membuka akses jalan untuk bisa menuju lokasi pemakaman nanti. Lovi, Davi, sampai dengan saat ini seperti yang bisa terlihat, para petugas dari Suku Bina Marga dibantu alat berat, yakni ada eskavator, ada juga dozer, serta mesin giling. Ini memang mereka bertugas untuk melakukan pemerataan tanah, mengingat ada sesuatu hal yang menyulitkan para petugas ini, mengingat Taman Pemakaman Umum Rorotan yang rencananya nanti akan dikhususkan bagi jenazah pasien COVID-19 ini berada di wilayah ataupun area persawahan, sehingga memang kontur tanahnya ini sangat lembek, dan itu yang membuat para petugas ini sulit untuk melakukan proses pengerjaan. Kendati demikian, proses pengerjaan ini sudah dilakukan sejak tanggal 17 September dan ditargetkan proses pengerjaan ini akan rampung dan selesai pada bulan Desember. Artinya proses pengerjaan ini berlangsung selama 3 bulan ataupun 100 hari kerja. Davi, Lovi, dari informasi yang kami dapatkan, di atas lahan 2 hektar ini nanti pihak Pemprov DKI Jakarta berharap
bisa menampung 5.000 sampai dengan 6.000 petak makam yang akan dibangun di lokasi ini. Berbicara soal lokasi, memang lokasi di TPU Rorotan ini sangat jauh dari pemukiman warga. Mengingat kami pun tadi sempat sulit untuk bisa menemukan lokasi karena memang lokasi ini baru akan dibuka sehingga aplikasi Google Maps pun tidak dapat mendeteksi lokasi TPU yang akan dijadikan sebagai lahan baru jenazah COVID-19. Davi, Lovi, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa memang dibukanya lahan baru seluas 2 hektar ini merupakan jawaban atas kekhawatiran pihak Pemprov DKI Jakarta sekaligus langkah antisipatif mengingat lahan pemakaman di TPU Tegal Alur Jakarta Barat serta TPU Pondok Rangon Jakarta Timur ini sudah mulai terbatas karena kita sama-sama mengetahui bahwa jumlah pasien COVID-19 di ibu kota semakin meningkat setiap harinya. Bahkan saat ini pihak Pemprov DKI Jakarta bisa dikategorikan belum bisa mengendalikan penyebaran virus COVID-19 yang mana menurut aturan WHO maksimal 5%, sedangkan di Jakarta ini sudah mencapai 10%. Davi, Lovi. Terima kasih atas laporan Anda, Pangeran Negara, langsung dari TPU Rorotan, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo optimis vaksin COVID-19 bisa segera disuntikan akhir 2020 atau awal tahun 2021. Presiden menyatakan akan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyuntikkan vaksin bagi 180 juta masyarakat Indonesia. Insya Allah nanti di akhir tahun atau awal tahun depan itu vaksinnya sudah bisa disuntikkan. Nah, kalau vaksin sudah mulai disuntikkan, artinya situasi akan kembali menuju pada normal kembali. Tapi juga supaya Bapak Ibu tahu, yang disuntik itu kurang lebih 170 juta sampai 180 juta. Ya Pak, butuh berapa bulan? Juga ini memerlukan kerja keras kita semuanya. Pemirsa, Badan Intelijen Negara tegaskan tingkat kekurangan tes usap yang dilakukan telah sesuai standar dan bersertifikat internasional. Hingga saat ini lebih dari 85.000 orang di seluruh Indonesia telah diambil spesimennya. Pandemi COVID-19 membuat seluruh penyelenggara negara bahu-membahu menangani dan terlibat dalam memutus mata rantai penularan corona di Indonesia. Termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN yang sejak Maret lalu melakukan tracing dan testing ke sejumlah wilayah di Indonesia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 warga dari seluruh Indonesia telah diambil sampel spesimennya untuk diuji. Kita sudah melaksanakan kegiatan baik rapid test maupun swab test itu di berbagai wilayah. Wilayah seluruh Jabodetabek, ada di Surabaya, ada juga kita melaksanakan di Jawa Barat. Yang untuk wilayah Jabodetabek kita sudah melaksanakan 208 kegiatan. BIN mengklaim pelaksanaan swab test yang dilakukan ditunjang oleh laboratorium yang sudah berstandar biosafety level 2 dan bersertifikat internasional pertama di Indonesia. BIN juga menerapkan ambang batas hasil PCR test lebih tinggi dibandingkan institusi lain, sehingga sensitivitas deteksi virus lebih tajam dengan akurasi hasil terbaik. Untuk lab di BIN ini semua alat-alatnya itu udah termasuk yang canggih, yang terbaru. Dan di lab klinik baru ini ada lagi yang robotik RNA ekstraksi. Jadi itu yang robotik sebelumnya itu cuma bisa 32, ini bisa 94. Jadi bisa 3 kali lipat kecepatannya. Kegiatan testing dan tracing sangat penting untuk bisa mendeteksi lebih dini penyebaran COVID-19 sehingga bisa diantisipasi dan diputus mata rantai penularannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga tercebur di septic tank sedalam 10 meter. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.